Hari ini kita bahas sesuatu yang beneran bikin kalian mikir, wow, apa ini? Korupsi timah senilai 300 triliun. Harvey Muiz pelakunya, cuma divonis 6,5 tahun penjara. Why? Kayak nggak masuk akal. Sekarang coba bayangin, 300 triliun itu setara dengan pembangunan ribuan sekolah, rumah sakit, atau jalan tol baru. Duit segitu tuh nggak cuma bikin hidup kita lebih baik, tapi juga ngebos ekonomi negara secara masif. Tapi kenyataannya, duit ini malah hilang begitu saja. Gua tahu, kalian juga pasti mikir ya, ini gimana bisa? Siapa yang terlibat? Dan yang lebih penting, kok hukumannya cuma segitu? Jadi tahan dulu bro, rasa penasaran kalian. Karena di video ini gua bakal kumpas tuntas soal kasus ini dari awal sampai akhir. Hanya di Pendika Channel. Korupsi timah 300 triliun men. Angka segitu tuh bukan cuma sekedar angka, itu duit yang harusnya bisa bikin negeri ini maju ya. Tapi kenyataannya malah jadi kasus korupsi yang bikin rakyat ini garuk-garuk kepala. Jadi gini, gua kasih konteks dulu ya. Harvey Muiz itu salah satu pembisnis gede. Tapi ya lo tau lah, kayaknya ada yang nggak beres di balik bisnisnya. Nama dia ini nyeret kasus mega korupsi timah yang nilainya nggak masuk akal. Lo bayangin aja, 300 triliun. Itu kalau buat infrastruktur, sekolah, atau rumah sakit, ini bisa sejahtera jutaan orang. Tapi apa yang terjadi? Duit segitu malah lenyap entah kemana. Gue baca berita, katanya Harvey akhirnya divonis bersalah. Tapi lo tahu nggak berapa hukumannya? Cuma 6,5 tahun penjara. Bro, serius, lo nggak salah baca. Gua juga sempet mikir, 6,5 tahun doang itu buat korupsi sebesar itu. Apa kabar keadilan? Orang yang nyolong ayam aja loh bisa dihukum berat. Ini duit negara yang jumlahnya nggak kebayang, malah hukumannya cuma segitu. Gue jadi kepikiran, apa sih yang bikin hukuman di negeri ini kok kayak gini? Lo pernah ngerasain gak sih? Hukuman tuh kayak punya dua muka. Kalau yang kena kasus ini rakyat biasa, hukumannya bisa berat banget. Tapi kalau yang duduk di kursi empuk, punya nama besar, atau duit banyak, ini hukumannya kayak bercanda saja. Ceritanya ini makin gila pas gua baca kronologinya. Jadi Harvey ini diduga main di sektor perdagangan timah, komoditas penting yang jadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Tapi dia ini diduga bikin skema licik buat ngambil keuntungan gede buat dirinya sendiri. Mulai dari ngatur harga pasar, ngelobi pejabat, sampai pakai perusahaan cangkang buat nyembunyiin aliran duit. Lo bayangin aja betapa kompleksnya permainan ini. Dan lo tahu apa yang bikin gua tambah emosi? Banyak pejabat yang diduga terlibat malah lolos. Ya lo benar, lolos. Mereka nggak kena hukuman sama sekali. Entah gimana caranya, nama mereka nggak kebawa di persidangan. Padahal jelas dalam penyelidikan awal, ada banyak bukti yang nunjukin kalau itu tuh kerjanya bareng-bareng. Gue sempat ngobrol sama teman gue yang ngerti hukum. Dia bilang kasus kayak gini tuh sering banget jadi contoh betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lu inget nggak kasus-kasus besar lainnya sebelumnya? Dari BLBI, Jiwasraya, sampai EKTP, ini selalu ada nama-nama gede tiba-tiba hilang dari radar hukum. Kayak ada tangan gaib yang bikin mereka ini kebal hukum. Salah satu masalah besarnya di kasus ini adalah lemahnya dakwahan jaksa. Nah menurut temen gua, jaksa yang menangani kasus ini kelihatan banget ini kurang serius ini. Bukti-bukti yang udah ada malah nggak dimanfaati secara maksimal. Banyak dokumen penting yang nggak dijadikan alat bukti kuat, dan kesaksian krusial malah dilewatkan begitu saja. Jadi wajar kalau hukuman Harvey ini cuma 6,5 tahun. Karena jaksa sendiri nggak berhasil bikin kasus ini solid di pengadilan. Belum lagi soal hakimnya bro. Hakim yang memutuskan kasus ini dianggap terlalu ringan dalam memberikan vonis. Harusnya dengan bukti yang ada, hukuman buat Harvey ini bisa jauh lebih berat. Tapi apa yang terjadi? Hakim ini malah bilang pertimbangan kemanusiaan. Nah dalam vonisnya ini juga nggak ngerti lagi ya kemanusiaan apa yang dimaksud. Apa kemanusiaan buat rakyat yang duitnya korupsi atau buat koruptor yang hidupnya udah serba enak. Nah selain itu, peran pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait ini sebenarnya juga patut dipertanyakan. Gimana mungkin aliran dana sebesar itu bisa lewat tanpa ada
kecurigaan. Apakah sistem pengawasan ini benar-benar lemah? Atau ada memang kesengajaan atau menutup mata? Kalau dari awal pengawasan ketat dilakukan, mungkin skandal sebesar ini nggak bakal terjadi. Dan gue makin aneh ya pas lihat reaksi publik di media sosial. Ini banyak yang bilang hukuman ini cuma dagelan atau guyonan. Lu bisa lihat di Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Semua orang ini ngomongin ini. Ada yang bikin meme, ada yang bikin video sindiran, sampai hashtag keadilan untuk rakyat. Nah, ini trending selama berhari-hari. Tapi ya ujung-ujungnya cuma sebatas itu, nggak ada perubahan nyata. Gue hampir lupa ya. Lu tahu nggak gimana reaksinya Harvey pas divonis? Dia itu malah kelihatan santai, seperti nggak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan kabarnya dia itu bilang bakal banding buat ngurangi hukumannya. Gila nggak sih? Udah dapat hukuman ringan, masih aja mau ngurangin. Terus gue mikir, apa yang bisa rakyat kita lakuin? Apakah demonstrasi, petisi? Rasanya nggak cukup. Soalnya ini tuh masalah sistemik ya. Dari atas sampai bawah. Semuanya ini udah kayak terkontaminasi sama kepentingan. Hukum yang harusnya jadi alat keadilan ini malah jadi alat buat ngelindungin mereka yang punya kuasa. Tapi ya, gua juga nggak mau cuma ngomel doang ya tanpa solusi. Gua pikir kita perlu memulai hal kecil. Edukasi masyarakat soal pentingnya integrasi dan keadilan, dukungan lembaga anti korupsi yang beneran kerja, dan yang paling penting jangan apatis ya. Soalnya kalau kita diem aja, mereka yang di atas ini bakal terus ngerasa bisa main-main sama hukum. Nah, masalah lainnya adalah transparansi proses hukum. Gua baca di beberapa laporan investigasi, banyak prosedur yang dilanggar selama kasus ini berlangsung. Dari penyelidikan yang lamban, intervensi dari pihak tertentu, sampai hilangnya beberapa bukti penting. Kalau prosesnya aja udah nggak transparan, ini gimana kita bisa berharap hasil akhirnya ini adil? Solusi lain yang sering disuarakan ini adalah perlunya ya reformasi di sektor penegakan hukum. Reformasi ini harus mencakup semua level, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan. Kalau sistem hukumnya nggak diperbaiki, kasus seperti ini maka bakal terus berulang ya. Kita juga butuh lembaga pengawas independen sebenarnya, yang kuat buat kontrol kerja aparat hukum. Jangan sampai ada ruang buat deal-dealan ya di belakang layar. Gue juga sempat kepikiran, gimana kalau kasus kayak gini, ini bisa dibuka secara live ke publik. Jadi semua orang tuh bisa ngikuti prosesnya. Ini mungkin bakal bikin pihak-pihak terkait ini jadi lebih berhati-hati. Karena mereka tahu semua masyarakat ini lagi ngeliat teknologi kan udah canggih. Kenapa nggak dipakai buat mendorong transparansi? Selain reformasi, ada hal lain yang menurut gua ini harus dibahas, yaitu gaji dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Lo tahu nggak? Kadang alasan kenapa mereka bisa disuap atau terlibat korupsi juga karena kesejahteraan mereka yang nggak cukup. Kalau mereka dibayar layak, mungkin godaan buat main kotor ini bisa berkurang ya. Tapi ini juga nggak boleh ya jadi alasan buat membenarkan korupsi di kalangan aparat hukum. Ini cuma salah satu akar masalah yang perlu diberesin. Dan lu tahu nggak bro, pendidikan hukum di Indonesia juga harus dirombak. Generasi baru hakim, jaksa, dan pengacara ini harus dididik dengan nilai integrasi yang kuat. Kurikulum pendidikan ini harus lebih fokus ke etika profesi, tanggung jawab sosial, dan keberanian buat menegakkan kebenaran. Meskipun itu berarti mereka harus melawan tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu, pengawasan independen terhadap kasus besar ini seperti ini perlu ditingkatkan ya. Misalnya lembaga-lembaga seperti KPK, ini harus diberi kewenangan lebih besar untuk apa? Untuk menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Pengawasan ini juga harus melibatkan masyarakat juga loh. Sehingga prosesnya ini benar-benar bebas dari tekanan politik dan konflik kepentingan. Gue juga merasa bahwa media ini harus lebih vokal dalam mengawal kasus seperti ini. Liputan mendalam, investigasi jurnalistik, dan pemberitaan yang konsisten ini bisa jadi cara buat menjaga agar kasus ini nggak tenggelam. Karena kalau media diam,
publik bakal lupa dan keadilan makin sulit tercapai. Buat lo yang nonton ini, gue cuma mau bilang satu hal. Jangan pernah berhenti buat peduli, karena keadilan itu bukan cuma soal vonis, tapi soal gimana kita semua bisa hidup di negeri yang benar-benar adil. Kalau Harvey Muiz cuma dihukum 6,5 tahun, gue nggak tahu lagi gimana nasib keadilan di Indonesia ke depannya. Tapi gue yakin kalau kita semua bersuara, pasti ada harapan buat perubahan. Jadi gimana bro? Kalau kita semua peduli dan bersuara, gue yakin kita bisa bikin perubahan. Karena keadilan itu tanggung jawab kita bersama. Sekarang gue mau tanya, menurut kalian apa langkah paling efektif yang bisa kita lakukan buat benerin sistem hukum kita? Kasih jawaban kalian di kolom komentar. Let's discuss together.